Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita semua supaya kita mengasihi, mengampuni, dan memaafkan. Saudara-saudari, dosa merusak pikiran dan hati, sehingga kehendak menjadi tidak bebas dalam bertindak untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 29 Agustus 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wafatnya Yohanes Pembaptis. Cara hidup Santo Yohanes Pembaptis sungguh unik. Pakaiannya sangat sederhana, makanannya belalang dan madu hutan. Kata-katanya tajam dan mendalam, menjadikannya seorang pewarta kenabian di padang gurun. Tentang dirinya dalam hubungannya dengan Kristus, Yohanes mengatakan, "Dia harus semakin besar dan aku semakin kecil." Itulah ciri khas hidup tentang Yohanes Pembaptis. Karya perintis yang menjadi tugasnya telah dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis telah kau jadikan perintis jalan bagi kelahiran dan kematian putramu yang terkasih. Ia gugur sebagai saksi kebenaran dan keadilan. Semoga kami pun gigih berjuang untuk memberikan kesaksian tentang ajaranmu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan ayat 29. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus, saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku."
Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita semua supaya kita mengasihi, mengampuni, dan memaafkan. Saudara-saudari, dosa merusak pikiran dan hati, sehingga kehendak menjadi tidak bebas dalam bertindak untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hari ini pada peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, bagaimana ia bersaksi di dalam kasih mengikuti Kristus. Ajaran Tuhan Yesus melekat di dalam dirinya, berbicara tentang kebenaran hidup, merupakan perwujudan kasih. Dalam kisah Herodes dan Yohanes Pembaptis, Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menegur dan mengingatkan agar kita menyadari dan bertobat. Tetapi ada saja yang bisa menerima dan ada yang tidak bisa menerima teguran, peringatan maupun seruan. Oleh sebab itu timbullah rasa sakit hati yang menjadi dendam. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru membuat kita manusia, apalagi orang-orang beriman, semakin terperosok ke dalam dosa. Mengampuni adalah cara terbaik menghindari dendam, sebagaimana Yesus pun mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Oleh sebab itu saudara-saudariku yang terkasih, mewujud nyatakan cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, hendaklah kita mudah untuk mengampuni dan membebaskan diri dari iri, benci, dan dendam. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah umat terpilih, hari ini kami memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Dalam tanda Ekaristi yang kami terima, kami hormati Kristus yang dilambangkannya. Semoga kami bergembira sepenuhnya bila Kristus menampakkan diri dengan jelas dan nyata, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.